Materi IPA kelas 7 semester 2 Bumiku Semakin Tua. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ya, mungkin kamu sebagian pernah mendengar, ya sebagian lagi mungkin belum pernah mendengar. Ya, kita akan sama-sama belajar apa sih artinya ekosistem itu. Ya, yuk sama-sama kita belajar. Pertama, kita lihat tentang lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Ya, jadi sekitar manusia namanya lingkungan yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Ya, setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lain dan bergantung juga pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Ya, jadi kita sebagai makhluk hidup itu kita bergantung pada makhluk hidup lain. Ya, selain itu juga kepada ya sumber daya alam. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Nah, sekarang kita lihat ekosistem. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup maupun benda-benda yang tidak hidup, itu disebut dengan ekosistem. Ya, jadi itu ya, ekosistem itu. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, contoh ekosistem diantaranya adalah ekosistem halaman sekolah. Ya, itu ada siswa, guru, ya, ada tanah, ada tumbuhan, ya, ada mungkin meja, ya, bangku dan sebagainya. Halaman rumah, ya, kolam, sungai, danau, hutan, padang pasir, laut, padang rumput dan masih banyak lagi. Ya, contoh-contoh ekosistem. Ya, pokoknya ada makhluk hidup, ya, ada lingkungan, itu namanya ekosistem. Tadi kita sudah lihat ya, itu ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, lingkungan itu bisa makhluk hidup lain, ya, bisa juga ya makhluk yang tidak hidup, ya benda mati. Nah, inilah pembentuk ekosistem. Ya, itu ekosistem itu ada komponen biotik, ya, tumbuhan, hewan, ya, manusia, ya, komponen yang hidup, dan komponen abiotik, yaitu komponen yang mati, ya, bisa air, matahari, udara, angin, ya, batu, tanah, ya, dan sebagainya. Ya, itu adalah yang membentuk ekosistem. Yang pertama-tama kita lihat dulu tentang komponen biotik. Komponen biotik komponen yang mengacu pada makhluk hidup, ya, atau organisme. Nah, berdasarkan cara mendapat makanannya, komponen biotik ini bisa dibedakan menjadi produsen, ya, itu nama lainnya autotrof, konsumen heterotrof, dan pengurai, ya, decomposer. Ya, komponen biotik tadi kan kita lihat kan ada tumbuhan, ada hewan. Nah, tumbuhan dan hewan ini bisa dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Apa sih masing-masing? Kita lihat ya. Produsen, autotrof. Ya, komponen biotik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri, yaitu produsen. Ya, nah, siapa yang maksud produsen itu? Yaitu tumbuhan. Ya, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Ya, ingat karena tumbuhan punya klorofil. Ya, klorofil ya dengan bantuan sinar matahari itu bisa menjadikan ya glukosa, ya, makanan, ya, pada tumbuhan. Makanya tumbuhan disebut produsen. Berikutnya adalah konsumen, heterotrof, ya, komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Dia bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanan. Bisa tumbuhan, bisa juga hewan. Ya, itu konsumen.
Hewan termasuk sebagai konsumen atau organisme heterotrof ya. Ingat, hewan itu ada yang pemakan tumbuhan ya, ada juga yang pemakan hewan lain. Ya, makanya ya dia bergantung pada organisme lain, tidak hanya sempit pada tumbuhan saja, tapi bisa juga pada hewan lain ya. Nah, konsumen ya itu bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, karnivora. Organisme yang sumber makanannya adalah daging. Ya, daging organisme lain. Ya, atau yang makanannya adalah hewan. Contohnya singa, buaya, serigala, hiu. Yaitu adalah hewan-hewan karnivora. Nah, herbivora. Organisme yang sumber makanannya adalah daun atau tumbuhan. Ya, contohnya sapi, rusa, jerapah, zebra, dan lain-lain. Ya, dan yang terakhir adalah omnivora. Omnivora ini organisme yang sumber makanannya bisa tumbuhan, bisa juga ya hewan ya, daging organisme lain. Ya, itu contohnya beruang, ya, monyet, ayam, tikus, dan juga jangan lupa manusia juga termasuk omnivora ya. Nah, komponen yang ketiga itu pengurai atau decomposer. Ya, organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara ya pada tanah. Nah, adanya decomposer membuat keseimbangan ekosistem terjaga karena semua organisme kembali lagi ke asal bentuknya menjadi sumber daya alam. Ya, jadi itu ya decomposer ya gunanya. Yaitu bisa jamur, bakteri dan sebagainya. Ya, bisa juga cacing tanah ya. Itu decomposer macam-macam ya. Sekarang kita lihat komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup ya, benda mati yang ada pada sebuah ekosistem. Yang termasuk dalam komponen abiotik atau yang tidak hidup ya, itu antara lain adalah air, udara, tanah, suhu, kelembapan, sinar matahari, iklim, dan lain-lain. Yaitu komponen abiotik. Ya, jadi segala sesuatu yang tidak hidup itu namanya komponen abiotik, dan itu juga kita butuhkan sebagai makhluk hidup ya. Nggak ada makhluk hidup yang tidak butuh air, tidak butuh udara, tidak butuh tanah, sinar matahari, dan sebagainya. Pasti kita juga butuh ya. Keseimbangan ekosistem. Di dalam suatu ekosistem, interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik akan membentuk keseimbangan alam. Ya, jadi interaksi ya dari makhluk hidup dengan yang tidak hidup itu akan membentuk keseimbangan alam. Ekosistem akan seimbang jika komposisi penyusun ekosistem seimbang. Ya, tapi bukan berarti jumlahnya sama. Ya, tidak perlu jumlahnya sama, yang penting seimbang. Kadang-kadang kalau jumlahnya sama malah jadi tidak seimbang. Ya, jangan disalah mengerti. Ya, seimbang itu ya pokoknya ya itu akan menjadi tidak menjadi ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit ya, sehingga terganggu keseimbangannya ya. Nah, tadi kita sudah bicara gangguan-gangguan ekosistem. Nah, ini kita lihat ya, keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Ya, itu karena ada bencana alam, ada hama, ada penyakit. Ya, maka bisa terganggu. Nah, tapi juga selain dari alam, itu gangguan ekosistem juga dapat terjadi karena pengaruh kegiatan manusia ya, karena manusia ya, misalnya membuang limbah ke saluran air, ya, penebangan hutan secara liar, membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu juga bisa mengganggu ekosistem. Ya, misalnya ya menebang hutan secara liar. Ya, itu berarti terjadi ketidakseimbangan. Ya, itu hewan yang ada di hutan tersebut ya itu bisa jadi tidak mendapatkan makanan. Akhirnya
mati. Kalau sudah mati, itu akan ke yang lainnya juga akan tidak seimbang. Ya, jadi kita harus berhati-hati, kita harus menjaga ekosistem kita. Ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Ingat, komponen yang hidup dan komponen yang tidak hidup. Nah, komponen biotik dibedakan berdasarkan cara memperoleh makanannya, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Ya, produsen tumbuhan, konsumen hewan, pengurai itu bisa bakteri, jamur, dan sebagainya. Ya. Sekarang kita melihat eksplorasi mandiri. Ya, nah di sini ya, kamu coba perhatikan pernyataan berikut ini. Tanaman adalah satu-satunya produsen dalam ekosistem. Ini pernyataannya. Tanaman adalah satu-satunya produsen dalam ekosistem. Benar tidak pernyataan ini? Kamu setuju tidak? Ya, kau setuju, kasih tahu alasannya. Kenapa saya setuju? Kalau kamu tidak setuju, kasih tahu juga, oh saya nggak setuju. Ya, alasannya ini. Ya, jangan asal jawab setuju, tidak setuju. Ya, alasannya ngawur. Ya, coba ya dicari alasannya yang tepat. Ya. Nah, tugas yang kedua ini ya itu adalah tebak gambar. Ya, tebak gambar. Ya, isilah label kosong pada gambar dengan kata-kata yang tepat. Ya, ini ada di LK ya, dari komponen-komponen biotik berikut ini. Ya, ada produsen, ya, herbivora, carnivora, omnivora. Ya, kamu coba isi ya mana yang benar ya. Oke, selamat mengerjakan, selamat belajar. Sudah selesai kita belajar kali ini. Ya, kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya. Ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, selamat belajar. Oke?